Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen. Tentu saja dalam drama-drama kesedihan, bagaimana kita melihat dan menyaksikan tangis di lapangan pecah Jaitses, Tom Hay, Ole Romani. Mereka ini adalah pemain yang punya nasionalisme tinggi, kemudian keinginan mereka untuk benar-benar membawa Indonesia ke Piala Dunia sudah pupus. Namun masih ada kesempatan untuk 2 tahun lagi kita akan di Piala Asia ya, karena Tom Hay ini sekarang usianya sudah 30, kalau di Piala Asia usianya 32, dan dia mungkin masih memungkinkan untuk menjadi pemain di sana. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan juga agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan. Terima kasih yang sudah memberikan kritikan dan saran bagi PSSI dan juga Timnas Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang udah ngasih pokoknya dukungan buat kita semuanya, baik itu subscribe, like, ataupun Anda membagikan konten ini di media sosial yang lain ataupun di juga di YouTube ini ya. Rekan-rekan semuanya, kekalahan Indonesia memang cukup ya menyakitkan bagi saya. Memang jelang pertandingan lawan Arab Saudi itu saya memang malam tuh nggak bisa tidur ya. Kemudian paginya, siangnya juga nggak bisa tidur. Jadi memang tipikal orang tuh beda-beda ya. Nggak semua seperti saya, tapi ada yang mungkin seperti saya. Jadi saya itu padahal penonton, tapi bisa merasakan ketegangan sebelum pertandingan itu dimulai. Dan ketika doa-doa yang selalu kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk performa skuad Garuda agar bisa tampil fit, stamina 100%, dalam pertandingan Arab Saudi ternyata kita malah kalah ya 2-3, dan permainan yang ditampilkan anak-anak asuh dari Patrick Kluivert itu acak adut, dan ya lucu aja kalau kita sebagai penonton melihat pertandingan ini. Masa Timnas Indonesia sih lucu gitu ya. Kemudian saat lawan Irak itu juga sama hal yang saya rasakan ya. Kemudian di babak pertama itu sudah perubahan ya, dengan pemain-pemain yang berbeda yang dimasukkan pelatih begitu di babak pertama. Namun di babak kedua kita mulai goyang setelah perubahannya dilakukan Graham Arnold, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Akhirnya pemain nomor 14 bisa mencetak gol untuk Irak. Itu ya bagi saya ya, saya juga agak sedih. Dari kita nobar itu saya lihat wajah-wajah yang bersedih itu enggak 1-2, banyak ya. Kemudian apalagi ketika melihat Jaitses yang matanya hingga merah, mereka menangis ya. Tom Hay menangis ya. This is the last chance for Tom Hay ya. Untuk Tom Hay ini kan kesempatan terakhir untuk dia bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia karena usianya sudah 30 tahun. Ya mungkin yang lain nggak bisa merasakan ya, tapi saya melihat Ole Romani dia juga menangis. Ya gimana ya, saya tahu perjuangan Ole Romani karena memang saya selalu memberikan dukungan dia ketika cedera untuk bisa sembuh ya, untuk membela timnas. Kita selalu doakan yang namanya Ole Romani. Tiap hari saya kirim DM ke dia, get well soon bro, get well soon bro. Itu yang selalu kita berikan kepada dukungan itu, karena ia memberi semangat pada
timnas Indonesia agar mereka itu bisa pulih dari cederanya ya. Nah, kemudian kita kembali kepada soal timnas, bagaimana wasitnya yang nggak jelas ya. Ini VAR nggak digunakan saat pertandingan Irak melawan Indonesia, sama sekali nggak digunakan VAR. Berkali-kali pelanggaran dilakukan Irak, juga malah menguntungkan Irak. Ini memang ya bisa kita simpulkan apakah wasit dari Cina ini merupakan bagian dari kedongkolan negaranya, karena kita kalah kan, nggak lolos ke round 4 ini ya, kita juga nggak tahu. Cuman bisa kita simpulkan ya sementara itu ya, wasit yang tidak profesional memimpin laga di mana harusnya ada pelanggaran, ada kartu kepada Kevin Dix, itu kan udah jelas bagaimana kasarnya 2 kali Kevin Dix di kotak penalti, mukanya ditampar ya, ditampar oleh pemain Irak, kemudian di luar kotak penalti ya, bagian atas perutnya itu ketendang ya, atau pahanya, sehingga dia harus cedera. Itu kan nggak diapa-apain, kartu aja enggak. Nah ya itulah kejadian yang ada di pertandingan saat kita menghadapi Irak, di mana sebelumnya di babak pertama kita menguasai pertandingan di 45 menit pertama, kemudian di babak kedua banyak hal yang terjadi, dan selama 90 menit dan tambahan waktu tidak ada VAR yang digunakan oleh wasit. Sungguh memalukan buat kita sebagai penonton, dan mudah-mudahan FIFA bisa menilai dari apa yang sudah ditampilkan AFC ya, pada pertandingan-pertandingan yang tentu saja menurut saya menguntungkan tim tuan rumah Timur Tengah ya. Meskipun Irak itu bukan tuan rumah, tapi mereka ini kan juga Timur Tengah ya. Wasitnya nggak jelas, VAR nggak digunakan, pelanggaran-pelanggaran yang mengenai timnas Indonesia nggak dikasih kartu. Sementara kita, kalau rekan-rekan Garuda itu ya melanggar anak-anak Irak, langsung kartu. Berapa kartu kuning yang kemarin dikasih? Emiliano Jonathan, kemudian siapa, Kelvin Verdong. Oh iya, tangisan Kelvin Verdong itu menangis ya. Kelvin Verdong menangis begitu dia sedih ya dengan apa pertandingan yang udah selesai, dan Tom Hay juga udah, Allahu Akbar. Ya itulah yang bisa kita katakan, karena memang bagian dari sepak bola, ada menang ada kalah. Namun yang harus kita kritik adalah bagaimana seorang Patrick Kluivert yang saya rasa gagal dalam saat kita bermain lawan Arab Saudi dan dikalahkan Irak 1-0. Mudah-mudahan PSSI bisa tegas kepada Patrick Kluivert, apakah nanti dia akan digantikan Alex Pastor atau pelatih lain yang akan mengisi ruang head coach di timnas Indonesia. Mudah-mudahan ya, kita nggak ada agenda, paling pertandingan yang bisa timnas lakukan adalah persahabatan ya di FIFA Matchday. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Anda, dan dari Jakarta saya Jill Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.